Penangguhan penahanan terhadap 4 tersangka kasus pagar laut sungguh kita sayangkan. Meski keputusan polisi sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku, penangguhan penahanan makin menguatkan keraguan publik terhadap keseriusan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus pagar laut. 2 kali berkas perkara dikembalikan jaksa penuntut umum kepada penyidik kepolisian. Hal ini terjadi karena polisi dan jaksa belum sepakat terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan dalam kasus pagar laut. Jaksa menilai kasus pagar laut adalah kasus korupsi. Sebaliknya, polisi tetap pada pendapatnya bila kasus ini hanya sebatas tindak pidana pemalsuan dokumen. Di awal kasus pagar laut, publik sudah dibuat bertanya-tanya saat investigasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP tiba-tiba berhenti bersamaan dengan polisi menetapkan kepala dan sekretaris desa Kohot sebagai tersangka. Sejak saat itu, siapa aktor utama di balik pembangunan pagar laut tidak bisa diungkap. Tambah lagi, investigasi KKP juga tidak menyebut perusahaan-perusahaan dan individu pemilik surat hak guna bangunan atau SHGB yang berada di area pagar laut tersebut. Karena kuat dugaan bila SHGB tersebut terbit berdasarkan dokumen-dokumen yang dibuat oleh para tersangka. Penegakan supremasi hukum serta kewibawaan negara dalam kasus pagar laut sebetulnya dalam posisi bahaya. Publik yang menunggu ketegasan aparat dalam penyelesaian kasus ini malah disuguhi kenyataan para tersangka bebas karena masa penahanan telah habis. Beda pendapat antara polisi dan jaksa dalam penyusunan berkas perkara adalah hal yang wajar. Tetapi jangan sampai perbedaan itu berlarut-larut sehingga memunculkan kesan adanya upaya membuat kasus pagar laut ini berhenti di tengah jalan.